bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan bernalar kritis. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau ngecek kehadirannya nih. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ada teman kalian? Coba lihat tengok kanan kirinya. Ada nggak? Geisha. Geisha kenapa? Bukan Geisha sendiri? Sama? Oke, baiklah, agar materi kita tersampaikan kepada kalian, kita berdoa dulu. Yang mimpin doa, tolong ketua kelasnya mana? Oke, silakan mimpin doanya. Marilah semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum materi hari ini, Ibu mau mengulang kembali materi yang kemarin, ya. Tentang apa kemarin? Argumentasi. Masih ingat? Apa itu teks argumentasi? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Iya, teks yang bertujuan untuk meyakinkan Pembaca. Kasih tepuk tangan. Lalu di teks argumentasi ini ada struktur ya? Ada berapa strukturnya? Yang pertama, tesis, tesis itu apa? Argumen. Lalu yang ketiga? Apa? Oke, paham semua ya anak-anak, terima kasih. Oke, pembelajaran hari ini tentang menemukan kalimat fakta dan kalimat opini yang digunakan dalam teks argumentasi. Tujuannya di sini yaitu mengidentifikasi lagi ciri-ciri kalimat fakta dan kalimat opini dan menemukan kalimat fakta dari opini yang digunakan dalam teks argumentasi bertujuan ketahanan pangan dan masa pandemi COVID-19. Oke, next. Di kelas 10 kemarin kalian sudah mempelajari fakta dan opini, ya. Fakta itu apa?
kalau diskusi kelompok, jurnal ya, itu harus ada datanya, harus benar-benar fakta. Ya. Kalimat ini digunakan untuk mendukung argumen, yaitu penulis dengan memberikan dasar yang kuat dan objektif. Ya. Dalam teks argumentasi, penggunaan materi kalimat fakta membantu meningkatkan kredibilitas argumen dan membagikan si pembaca tentang kebenaran yang disampaikan. Ya. Contohnya apa kalau kalimat fakta? Siapa yang tahu? Ya, kita sedang belajar bahasa Indonesia, itu fakta. Ya, jadi yang memang benar-benar nyata dilihat dengan kasat mata. Oke, next. Di sini ada contoh kalimat fakta. Ya. Yang pertama itu sapi adalah hewan yang berkaki 4 dalam makhluk herbivora. Benar atau salah? Benar. Fakta kan? Sapi itu mempunyai kakinya 4. Lalu hewannya makhluknya herbivora. Herbivora itu apa? Tumbuhan. Karnivora? Oke, paham ya? Lalu yang kedua, bencana besar tsunami pernah melanda provinsi Aceh pada tahun 2004. Nah, pernah nonton ya? Aceh pernah nonton semua ya? Nah, di Aceh kemarin di tahun 2024 itu tsunami yang sangat besar melanda Aceh ya, sampai terpukul rata ya Nak ya. Itu di tahun 2004. Jadi beritanya benar-benar fakta. Lalu yang kedua, gula Jawa adalah material yang bisa membuat minuman menjadi memiliki cita rasa manis, memiliki cita rasa yang manis ya. Bisa menjadi minuman jahe, ya kan? Nah, jahe itu menggunakan gula merah, ya. Lalu apa lagi? Apa lagi? Bubur kacang hijau menggunakan gula Jawa, gula aren, gula merah, ya. Nah, lalu cincau, ya. Apa namanya, dawet ya? Menggunakan apa es dawet? Es dawet. Nah, jadi minuman es dawet itu juga menggunakan gula. Lalu yang keempat, matahari terbitnya di sebelah timur, benar nggak? Pada pagi hari dan terbenam di sebelah pada sore hari. Ya, jadi timur ya, ya kan? Terbit, terbenamnya di barat. Kalau kita terbenamnya di apa? Terbitnya di barat itu tidak fakta. Ya, masa di barat, ya kan? Kalau matahari itu terbitnya di sebelah timur. Oke, lanjut. Ciri-ciri kalimat fakta, ada cirinya. Yang pertama itu dapat dibuktikan kebenarannya. Harus dibuktikan. Kalau ada permasalahan, biasanya anak-anak suka bermasalah di BK, ya, suka dipanggil di BK. Kenapa? Karena permasalahan bertengkar, ya. Jadi itu ada permasalahannya. Ya, ada buktinya. Memang temannya melihat si A dan si B itu berkelahi, ya. Jadi harus ada bukti kebenarannya. Lalu yang kedua, sudah dipastikan kebenarannya. Sudah pasti atau belum kebenarannya? Ya, atau cuma isu-isu belaka, ya. Jadi harus pasti dulu. Ya, jangan langsung blok nah ya. Nah, menuduh orang tanpa bukti, ya. Lalu yang ketiga, memiliki narasumber yang dapat dipercaya. Siapa narasumbernya ini? Ya, ataukah teman kalian sekelas? Atau ada juga teman yang dari luar kelas kita? Ya, jadi siapa
sumbernya? Kalau di berita itu kan kalau membuat sebuah berita itu di surat kabar sumbernya, ya. Lalu yang keempat, bersifat objektif atau pada adanya dan tidak dibuat-buat, ya. Jangan nanti banyak yang bilang ini kadang ditambah-tambahi ya, nak, ya. Padahal cuma sedikit ditambahi jadi banyak, ya. Jadi ini tadi objeknya harus benar-benar tidak boleh ditambah-tambahi, harus pas, ya. Jadi harus tidak dibuat-buat, tidak hanya dibohong-bohongi, ya. Lalu yang kelima, memiliki data yang akurat. Misalnya apa? Harus ada tanggal, lalu harus ada apa lagi? Waktu, lalu ada tempatnya, ya. Nah, kalau berkelahi tadi tempatnya di SMA 18, waktunya itu jam berapa berkelahi, lalu tanggalnya tanggal berapa berkelahinya. Nah, ini tadi memiliki datanya, ya. Lalu yang keempat, informasi dari kejadian yang sebenarnya, ya. Yang cari yang benar-benar informasi yang valid, yang nyata, ya, bukan hanya hoax saja, ya. Paham sampai ciri-ciri kalimat fakta, anak-anak? Oke, next. Sekarang kita masuk di kalimat opini. Kalimat opini adalah kalimat yang berisi sebuah gagasan atau ide, ya, pendapat, pikiran orang lain, baik perorangan maupun berkelompok, ya. Jadi yang kalimat opini ini gagasan ide, boleh dia sendiri, boleh berkelompok, ya. Lalu opini sendiri memiliki 3 pengertian, ya, yaitu pendapat, pikiran, dan pendirian, ya. Harus ada pendiriannya, ya. Harus ada pendapatnya, harus ada pikiran. Ini harus tiga-tiganya nyambung, ya, saling berkaitan, ya, nak, ya. Ada pikiran, ada pendapatnya dulu, ya. Sudah ada pendapatan, lalu ada pikirannya, lalu ada pendirian. Kalian mempunyai pendirian? Ada nggak pendirian kalian? Untuk apa pendiriannya? Untuk belajar. Pendirian saya ingin belajar menjadi orang yang sukses. Oke. Maka opini adalah pendapat atau pikiran seseorang yang belum tentu benar atau belum ada bukti kebenarannya. Nah, kalau fakta tadi memang benar, ya. Kalau opini ini bisa dua, bisa benar dan bisa tidak. Itu yang disebut dengan opini. Paham kalimat opini? Oke, next. Nah, di sini ada jenis-jenis kalimat opini. Ada berapa jenisnya, nak? 5. Yang pertama apa? Opini. Ya, opini perorangan kalimat. Ya, maksudnya di sini opini jenis ini dinyatakan oleh seseorang kepada orang lain, baik secara resmi maupun tidak resmi. Jadi maksud opini perorangan kalimat ini, orangnya ini seseorang kepada orang lain, orang lain kepada diri kita kepada orang lain, ya. Lalu yang kedua, opini pribadi, berarti tidak menyangkut orang lain, ya. Jadi kalimat opini ini menggambarkan pendapat seseorang tentang informasi yang meyakini dan mengungkapkan kepada orang lain, ya. Lalu yang ketiga, opini publik. Kalau publik berarti dipublikasikan, ya. Nah, jenis opini ini diutarakan oleh kelompok mengenai pandangan mereka, ya, terhadap isu-isu atau peristiwa yang telah ramai diperbincangkan. Nah, isu
dipengaruhi oleh informasi isu-isu palsu. Ya, ini opini halayak, ya, halayak ramai seluruhnya. Ya, paham dari jenis-jenis kalimat opini? Paham semua? Oke. Kalau sudah paham semua, ya, tugas kalian berkelompok. Bentuk kelompok ini ada berapa? 40, ya. Jadi ada 5 kelompok ya. 5 kelompok itu ada 8 orang. Benar? Buatlah satu kelompok itu 8 orang, ya. Buka buku kalian di halaman 14, ya. 14, halaman 14, ya. Itu kerja kelompok. Jawablah dengan benar atau salah satu soal-soal di bawah ini, ya. Benar atau salah. Misalkan nomor 1 ini, ya. Berikut adalah kalimat fakta pengenalan sagu, ya, ketela sebagai pengganti beras kepada masyarakat mendesak dilakukan. Benar atau salah? Ya. Jadi kalian tinggal conteng silang. Ya. Kalau benar itu conteng, kalau salah itu silang. Oke, buat sekarang. Ya, putar pensilnya ke belakang. Ayo, buat sekarang kelompoknya. Buat semua kelompoknya. Buat semua kelompoknya. Ayo, buat kelompoknya. Nah sudah bertiga dong. Ini kelompok kemarin aja. Tapi nggak apa-apa kayak gitu. Ayo, buat Sudah satu sesuai barisan. Satu kelompok ada satu saja, tapi harus bekerja Ini ya guys. Iya, di bawahnya itu 1 sampai. Masih ada 3 kolom ya. Jadi satu bukan 3 itu dikerjakan. Ya, satu aja. Masa sih Satu gimana? aja. Satu kelompok, satu kelas. Ya, tetapi harus bekerja sama. Oke. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 dan 5 ya. Tolong Li. Sudah paham mengisinya? Kamu sudah sih? Kan aku kan standby. Tulis B nama aku situ tolong ya. Iya, sampai 3 kolom. Ini kan ada 3 ya. Ini 1, ini tugas 2, ini tugas 3. Ya.
Dan guys, sudah ini. Pakai kata saya. Oh, ini ditambahin ya? Wah, jauh. Latihannya sudah semua? Sudah, Bu. Sudah dibuka dari Bu. Kiri tolong ke. Oke. Oke, sudah semua ya. Latihannya. Sekarang materi hari ini kita menyimpulkan apa isinya ya. Di sini tadi sudah belajar tentang fakta dan opini. Apa itu fakta? Opini? Nah, di ciri-ciri kalimat opini ini, fakta ini ada berapa? Dapat. Dua. Yang keempat. Memiliki data yang keenam. Ya, lalu di sini ada apa lagi? Kita yang pertama apa? Yang kedua? Dan yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Mudah-mudahan materi pada pagi hari ini tersampaikan semua kepada anak-anak ibu yang good job. Oke.